Oke, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama adalah A transpose. Yang di sini 1, 2 dirubah, dipindah ruas menjadi 1, 2 dengan posisi seperti ini, 3 dan 4 di sebelahnya di sini. Lalu dikalikan seperti kita mengalikan matriks seperti biasanya. Ini dikali dengan ini, 2 dikalikan dengan 3. Jadinya 1 dikalikan 4 dikurangi matriks dulu ya. Dikurangi 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan minus 2. Gitu. Yang kedua, ini hasilnya dari determinan A dan determinan B kita cari dulu masing-masing. Jadinya 1 dikalikan 4 dikurangi 2 dikalikan 3 hasil dari determinan A sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan minus 2. Terus yang determinan B, 3 dikalikan 3 dikurangi 5 dikalikan 2, ini 9 dikurangi 10 sama dengan minus 1. Jadinya determinan A kan di sini ketemunya minus 2, terus determinan B ketemunya minus 1. Terus determinan A dikalikan determinan B sama dengan minus 2 dikalikan minus 1 sama dengan ketemunya 2. Gitu. Yang ketiga adalah nilai determinan dari A pangkat N. Yang pertama di sini dicari dulu nilai dari determinannya. 1 dikalikan 4 dikurangi 2 dikalikan 3, berarti 4 dikurangi 6 sama dengan minus 2. Hasil dari determinan A kan sama dengan minus 2. Nah ini baru dikalikan dengan pangkat N. Nanti berapapun pangkatnya ini dikalikan dengan minus 2, nanti sekelumnya hasilnya gitu. Yang keempat, determinan dari A inverse. Misalnya di sini contohnya 1 dan 4, 3 dan 6. Berarti di sini dicari dulu determinan A-nya. 1 dikalikan 6 dikurangi 4 dikalikan 3, 6 dikurangi 12 sama dengan minus 6. Minus 6 ini berarti inverse-nya, determinan inverse-nya sama dengan 1 per determinan dari A sama dengan minus 6. Oke, yang nomor 5 terakhir, matriks yang ukurannya M kali M dan dikalikan dengan suatu skalar, nilai determinannya adalah nilai dari determinan A dikalikan konstanta atau skalar K, tapi di hasilnya nanti dipangkatkan dengan M sesuai dengan ukuran matriksnya. Jadi misalnya di sini A-nya itu ordonya 2 dikalikan 2, terus K-nya di sini itu 3. Berarti di sini ketemunya kita 3 dikalikan dengan pangkatnya M ini 2, terus dikalikan dengan determinan dari A ini tadi, gitu, determinan A di sini. Jadi kita kan 3 kali 3 9. Nah ini nanti dikalikan dengan jumlah determinan A yang berordo 2 kali 2 tadi, gitu. Minor dan kofaktor. Minor adalah contohnya seperti ini, A1 2. Ini bukan 12 tapi 1 dan 2. Berarti baris ke-1 dan kolom kedua itu dihilangkan. Ingat ya, dihilangkan. Atau kalau minor itu ditandai dengan M 1 2. Ini ya, ini adalah tanda minor, yaitu M besar. Kemudian kofaktor itu adalah rumusnya atau kofaktor itu ditandai dengan C besar. Kemudian contohnya 1 dan 2. Ini berarti rumusnya yaitu min 1 plus 2 dikalikan dengan minor M 1 dan 2 tersebut. Seperti ini rumus adalah rumusnya kofaktor. Kalau rumusnya minor, yaitu baris pertama dan kolom kedua itu adalah dihilangkan. Jadi kalau kita mau mencari kofaktor, kita harus mencari minornya dahulu. Di sini saya memberikan note atau catatan agar mudah mengingatnya, yaitu min 1 bila dipangkatkan, ini pangkat ya, dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya tetap min atau negatif 1. Kemudian negatif 1 bila dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan 1. Kita langsung ke contohnya saja agar mudah dipahami oleh teman-teman.
contoh soal ya. Contoh soalnya itu kita pakai 3 kolom dan 3 baris. 4, 2, 3, 1, min 1, 2, 4, 0, min 2. Ini soalnya. Kemudian kita mencari M atau minor dari 1, 2. Contohnya kita masukkan lagi aja biar mudah dimengerti. Nah, seperti ini ya kita masukkan. Berarti M minor itu berarti harus dihilangkan baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama dan kolom kedua dihilangkan. Berarti jadinya seperti ini. 1, 4, 2, dan min 2. Karena dihilangkan ya ini. Berarti kita jumlahkan saja. 1 kali min 2 adalah min 2. Kemudian 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Jangan lupa dikurangi. Kenapa? Karena diagonal kanan dikurangi diagonal kiri sesuai dengan rumus determinan. Berarti hasilnya adalah min 10. Ini adalah hasil dari minor. Kemudian yang kofaktor 1 dan 2. Rumusnya ini ya, berarti kita min 1 pangkatkan dengan 1 dan 2. 1 plus 2 ini. Kalau misalkan ini 3, 4 berarti 3 plus 4. Seperti itu. Kemudian M12 atau minornya yang sudah kita hitung tadi. M12, maaf bukan 12. Kemudian min 1 tambah 3 yaitu 3, berarti min 1 pangkat 3 ya. Dikalikan dengan minor 1, 2 tadi hasilnya berarti min 10. 1 min 1 pangkat 3 ingat. Sesuai dengan not catatan, 3 adalah bilangan ganjil, berarti hasilnya tetap sama, yaitu min 1. Dikalikan dengan min 10 sama dengan hasilnya 10. Ini adalah hasil dari kofaktor. Beginilah yang dimaksud dengan minor dan kofaktor. Yang selanjutnya yaitu kaidah Cramer. X min 2y plus 4 sama dengan 0 dan 2x plus y plus 3 sama dengan 0. Ini adalah SPLDV. Kemudian penyelesaiannya yaitu bentuk matriksnya. Bentuk matriks dari ini itu adalah 1, 2, min 2, 1. Ini ya, 1, X, min 2, dan Y itu adalah 1. Kemudian seperti ini kan, dan min 4 dan min 3. Ini ya, jadi ini tuh dipindah ruas, jadi min 4 dan min 3. Ini determinan matriks ordo 4, ordo 2 maksudnya, yaitu adalah 1, 2, min 2, 1. Bisa dengarkan 1 dikali 1, ini ya, dikurangi, jangan lupa, karena 2 dikali 2. Hasilnya adalah 1 kali 1, 1, dikurangi 2 kali 2 sama dengan 4. Maaf, min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Hasilnya adalah 5. Kemudian penyelesaian kita akan mencari nilai X. X sama dengan min 4, min 3, min 2, 1. Min 4, min 3 karena dari ini kita masukkan di X. Kemudian min 2, min 1 dari ini. Jadi ini kita ganti ini, karena ini adalah tempat X. Kemudian dibagi dengan 5, yang mana 5 itu adalah hasil dari determinan. Kemudian kita hasilkan min 4 dikali 1 dikurangi, jangan lupa, min 2 dikali min 3 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah min 10 per 5, yaitu adalah min 2. Ini adalah hasil dari X. Kemudian kita mencari Y. Y sama dengan 1 per 2 ya. Ini kita bagian Y ini kita ganti dengan min 4 dan min 3. Kemudian sama dengan 1 dikali min 3 dikurangi min 4 dikalikan dengan 2 dibagi dengan 5. 5 adalah hasil dari determinan. Min 3 kurangi min 8 sama dengan adalah 5 per 5 sama dengan hasilnya 1. Ini adalah hasil dari Y. Begitulah sifat dari kaidah Cramer.
adalah matriks singular. Matriks singular. Apa itu matriks singular? Matriks singular itu artinya tidak punya inverse. Tidak punya inverse atau determinannya itu sama dengan 0. Kita langsung ke ya, yang pertama A. Kita contoh soal yang pertama dulu. 1 saja, ini cuma tanda. Kemudian X itu belum diketahui ya, jadi 2, 8, dan 4. Jadi A adalah matriks singular. Kelihatan ya di kamera. Kemudian determinannya masih 0, determinannya belum diketahui 0. Kemudian kita mencari X, yaitu dengan cara X dikali 4, yaitu ya sama dengan diagonal kanan dikurangi dengan diagonal kiri. Rumusnya tetap seperti itu. Kemudian 2 dikalikan dengan 8 sama dengan 0. 4X min 2 kali 8, 16 sama dengan 0. Kemudian 4X dipindah ruaskan, min 16 dipindah ruaskan menjadi positif, min negatif menjadi positif. Kemudian X menjadi 4. Kenapa 4? Ya karena dipindah ruaskan berarti kan dibagi. 16 dibagi dengan 4. Karena ini kan 4 dikali X. Seperti itu dibagi. Hasilnya adalah 4. Dan selanjutnya matriks inverse. Sebenarnya sudah kita bahas di sifat determinan tadi. Ini adalah contohnya. D. Kemudian rumus matriks inverse ditandai dengan negatif pangkat negatif 1. Ini namanya inverse, yaitu adalah 1 per determinan X ya, dikalikan dengan adjoin X. Seperti ini. Masih ingat dengan adjoin? Yaitu sebelah sini diagonal kanan ditukarkan, kemudian sebelah diagonal kirinya dinegatifkan. Kita langsung ke contoh soalnya saja biar lebih dipahami. Contoh soal ya. Soal yang pertama saya akan memberikan 2 contoh soal. Yang pertama adalah A 1, 3, 2, dan 4. Contohnya seperti ini. Berarti inverse dari A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan A itu berarti 1 kali 4 adalah 4 dikurangi 2 kali 3 6. Kemudian kita adjoin, yaitu dibalik ya, diagonal kanan dibalik menjadi 4 dan 1, kemudian diagonal kirinya dinegatifkan, min 3 dan min 2. Selesai. Kemudian akan kita hitung, yaitu 4 kurangi 6 sama dengan min 2, kemudian 4 min 3 min 2 dan 1. Langsung ke ini, masukkan saja dulu. Kemudian kita bagi dengan min 2. Kalau 1 kan andai kata ini kan, karena dikali 1 per min 2 dikali dengan 4. Berarti kan seperti ini, 4 per min 2, min 3 per min 2, kemudian min 2 per min 2, dan 1 per min 2. Seperti ini. Kemudian akan kita hitung 4 bagi min 2, min 2, min 3 dibagi min 2. Kita positifkan saja karena hasilnya koma nanti. Seperti ini bilangan pecahan. Kemudian min 2 bagi min 2 1 karena negatif bagi negatif. Kemudian 1 bagi min 2 masih sama. Jadikan seperti ini saja. Nah, seperti ini sudah selesai menjadi matriks inverse. Inilah yang disebut dengan matriks inverse. Itu matriks ortogonal. Definisi dari matriks ortogonal adalah matriks persegi yang inversnya sama. Inversnya sama dengan transposnya. Ini adalah definisi dari matriks ortogonal, atau secara mudah seperti ini, A inverse sama dengan A transpose. Ini adalah yang dimaksud dengan matriks ortogonal. Kita contohkan soalnya 4, 9, 3, 7. Kita
kita mencari inverse dulu ya. Kita mencari inverse, kita akan membuktikan apakah A inverse sama dengan A transpose. Kita mencari A inverse dulu. Kita mencari A inverse. A inverse kembali ke tadi, yaitu kan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Sama ya, sama dengan yang sebelumnya ini, matriks inverse. Kemudian kita masukkan saja 1 per 4 dikali 7 sama dengan 28 dikurangi diagonal kanan dikurangi diagonal kiri. 3 kali 9 sama dengan 27. Adjoin. Adjoin itu adalah pertukaran antara diagonal kanan, yaitu adalah 4, 7, itu menjadi 7 dan 4. Jadi seperti ini ya, 7 dan 4. Kemudian relatifkan min 9 dan min 3. Kemudian kita mencari lagi, masih sama 1 per 1 dikalikan dengan 7 kali 4. Ya sama, maksudnya 7 min 9 min 3. Ini inverse ya, inverse bukan determinan inverse. Hasilnya tetap sama yang seperti di sebelumnya itu. Min 3 dan 4. Ini adalah hasil dari A inverse, A transpose. A transpose itu rumusnya yaitu sama. Kita tulis soal dulu aja. Transpose. A transpose itu kita kebalikan sama dengan adjoin ya, adjoin itu sama dengan A transpose, berarti kita kebalikan kembali antara 7 dengan 4, kita balik 7 dengan 4, kemudian 9 dan 3 menjadi negatif. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil antara A inverse dan A transpose sama.